Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufia Dewantari akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Aktivator Mol Limbah Sayur E4 dan Kotoran Sapi dalam Pembuatan Kompos dari Limbah Sayur di Pasar Flamboyan. Yang pertama-tama, yang terhormat Bapak Dr. Arifin, STM MSc selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Aini Sulastri, SSI MSI selaku dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Ibu Isna Apriani, STM SI selaku dosen penguji utama. Dan yang terhormat Pak Hendri Sutrisno, STMT selaku dosen penguji kedua. Adapun poin presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan dan batasan masalah, yang ketiga lokasi penelitian dan pengambilan sampel, yang keempat alat dan bahan, yang kelima prosedur penelitian, yang keenam cara pengumpulan data, yang ketujuh diagram alir, dan yang terakhir analisis data. Yang pertama adalah latar belakang. Sampah merupakan salah satu permasalahan umum yang sering dihadapi di dunia ini, baik dari negara berkembang maupun negara maju, dengan titik perbedaannya yang terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Sampah tersebut bersumber dari aktivitas manusia sehari-hari, baik secara langsung maupun secara yang tak langsung. Salah satu sumber yang menghasilkan sampah dengan jumlah yang banyak yaitu seperti dari permukiman, rumah tangga, sekolah, maupun pasar. Salah satu pasar terbesar yang ada di Kalbar, khususnya di Pontianak, yaitu Pasar Flamboyan. Pasar ini memiliki kurang lebih 1.700 pedagang dan dibuka setiap harinya. Di sana terdapat ruko dengan jumlah 53 unit, kios sebanyak 223 unit, dan los sebanyak 1.498 unit. Sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh Pasar Flamboyan tersebut pun merupakan sampah organik. Dengan persentase sebesar 89,57%, karena sebagian besar pedagang di Pasar Flamboyan tersebut adalah pedagang sayur, sedangkan sampah anorganik yang dihasilkan yaitu sebesar 10,43%, sehingga total timbulan sampah di kawasan Pasar Flamboyan tersebut sebanyak 9,037 meter kubik per hari untuk sampah organik dan sebanyak 1,050 meter kubik per hari untuk sampah anorganik. Tingginya sampah organik yang dihasilkan di Pasar Flamboyan tersebut dapat berpotensi sebagai bahan dalam pemanfaatan sampah organik dengan cara pengomposan. Penelitian ini berupa memanfaatkan sampah organik yang berupa limbah sayur untuk dijadikan kompos dengan penambahan aktivator mikroorganisme lokal atau MOL dari limbah sayur yang akan dibandingkan kualitas fisik dan kimianya dengan aktivator lain berupa kotoran hewan ternak seperti kotoran sapi dan E4. Kemudian ada tujuan penelitian dan batasan masalah. Untuk tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh aktivator mol limbah sayur, aktivator E4, dan aktivator kotoran sapi terhadap kualitas kematangan kompos baik secara fisik dan kimia. Yang kedua, mengetahui pengaruh waktu terhadap kematangan kompos dengan penambahan aktivator yang berbeda. Untuk batasan masalahnya, yang pertama ada penelitian ini berskala laboratorium. Yang kedua, lama waktu pengomposan dibatasi selama 28 hari. Dan yang terakhir, sampah organik yang digunakan merupakan sampah sayur. Kemudian lokasi penelitian dan pengambilan sampel. Untuk lokasi penelitian saya dilakukan di workshop teknik lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, yang merupakan tempat pembuatan alat, tempat pembuatan mol limbah sayur, dan tempat proses pengomposan, pengukuran pH, serta temperatur dan pengujian kualitas fisik. Kemudian untuk pengujian kadar nitrogen, fosfor, kalium, C/N rasio, dan kadar air dilakukan di laboratorium kimia dan kesuburan tanah di Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Untuk lokasi pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan sampah organik yang berasal dari Pasar Flamboyan, yang merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama
ada wadah berupa ember dengan kapasitas berat 25 kg sebanyak 9 buah, gelas ukur, botol mineral 1500 ml, jerigen dengan kapasitas 5 liter sebanyak 3 buah, botol semprot, termometer, pH meter, dan pisau. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sampah organik berupa limbah sayur, E4, air, garam dan gula, serta kotoran sapi. Prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian ini yaitu yang pertama pembuatan wadah kompos, yang kedua pembuatan mol limbah sayur, yang ketiga persiapan larutan E4, yang keempat persiapan larutan kotoran hewan ternak, dan yang terakhir proses pengomposan. Yang pertama ada pembuatan wadah kompos. Wadah ini berupa ember cat dengan kapasitas berat 25 kg dan memiliki tutup. Wadah ini memiliki tinggi 40 cm dan dengan diameter 30 cm. Dinding wadah kompos tersebut diberi lubang agar udara dapat masuk karena kompos ini bersifat aerob. Yang kedua ada pembuatan mol limbah sayur. Untuk langkah pertamanya, limbah sayur yang telah didapati sebanyak 500 gram dipotong halus menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian sampah tersebut dimasukkan ke dalam botol mineral 1500 ml, lalu diberi air sebanyak 1 liter dan ditambahkan garam sebanyak 45 gram. Kemudian simpan selama 2 minggu. Setiap 2 hari sekali botol dikocok agar tidak mengendap. Kemudian larutan mol limbah sayur yang telah jadi disaring dan ditambahkan gula pasir sebanyak 1 ons dan diencerkan hingga volume 5 liter. Dan yang terakhir simpan selama 2x24 jam. Yang ketiga ada persiapan larutan E4. Larutan E4 ini sebanyak 1 liter ditambahkan gula pasir sebanyak 1 ons. Kemudian larutan E4 tersebut diencerkan hingga volume 5 liter. Setelah itu disimpan selama 2x24 jam. Yang keempat ada persiapan larutan kotoran sapi. Kotoran hewan ternak yang digunakan merupakan kotoran sapi hewan ternak yang didapati di Jalan Sukamulya, Gang Sukma 12, yang merupakan salah satu rumah warga yang berternak sapi. Kotoran sapi yang didapati merupakan kotoran baru yang sebanyak 1 kg. Kemudian kotoran tersebut diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:1,5, yaitu 1 kg kotoran sapi diencerkan dengan 1,5 liter air. Kemudian larutan tersebut didiamkan selama 1 minggu. Kemudian ada proses pengomposan. Untuk proses pengomposan ini dilakukan dengan 3 reaktor. Untuk reaktor pertama merupakan pengomposan dengan aktivator mol limbah sayur. Untuk reaktor yang kedua merupakan pengomposan dengan penambahan aktivator E4, dan reaktor ketiga merupakan pengomposan dengan penambahan aktivator kotoran sapi. Limbah sayur yang telah didapati dicacah agar ukurannya limbah tersebut lebih kecil, tujuan untuk mempercepat proses pengomposan tersebut. Kemudian limbah tersebut sebanyak 1 kg dimasukkan ke masing-masing reaktor. Untuk reaktor pertama diberi larutan mol limbah sayur sebanyak 10 ml, kemudian dilakukan pengadukan agar tercampur sempurna. Untuk reaktor kedua ditambahkan 10 ml larutan E4 yang telah disiapkan sebelumnya dan diaduk rata agar tercampur dengan sempurna. Dan untuk reaktor yang ketiga ditambahkan 10 ml larutan kotoran sapi dan kemudian diaduk dengan rata. Setiap 3 hari sekali dilakukan pembalikan dan disemprot air jika kelembapannya berkurang. Kemudian ada pengukuran parameter. Untuk pengukuran parameter suhu dan pH dilakukan setiap 2 kali sehari. Untuk pengukuran kualitas fisik kompos yang terdiri dari warna, bau, dan tekstur dilakukan setiap minggu dengan 6 orang responden. Dan untuk pengukuran kadar nitrogen, fosfor, kalium, C/N rasio, dan kelembapan dilakukan saat minggu terakhir. Kemudian ada cara pengumpulan data. Untuk data primer dalam penelitian ini didapatkan dari dokumentasi dan lembar penilaian uji deskripsi kualitas fisik berupa warna, tekstur, dan bau kompos, serta hasil analisis laboratorium yaitu data nilai pH, suhu, kelembapan, kadar fosfor, kalium, dan nitrogen, serta C/N rasio. Untuk data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari studi literatur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, serta berdasarkan SNI 197030 2004
tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik. Kemudian ini ada diagram alir penelitian saya. Untuk yang pertama itu mulai melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur, persiapan alat dan bahan, kemudian persiapan larutan MOL 5 sayur, persiapan larutan E4, dan persiapan larutan kotoran sapi. Kemudian dilakukan pengomposan serta pengukuran parameter. Setelah itu dilakukan analisis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian yang terakhir melakukan kesimpulan. Yang terakhir ada analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui apakah kualitas dari pupuk kompos yang telah melewati proses pengomposan dan telah diuji sifat fisik dan kimianya sudah sesuai dengan baku mutu dan akan dibandingkan dengan SNI 1970-2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.